Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang tadi dijanjikan bahwa akan ada video yang menjelaskan tentang hasil dari kelompok 2. Jadi untuk judul jurnal kali ini yang ditelaah adalah faktor resiko yang berhubungan dengan putus berobat pada pasien MDR dan XDR di Uzbekistan dengan menggunakan metode atau desain studi cohort retrospektif. Pertama kita bahas dulu yang nomor 1, yaitu tentang konteks dari penelitian ini. Jadi kalau konteks penelitian ini itu seharusnya menceritakan apa latar belakang atau motivasi dari peneliti mengangkat masalah ini atau mengangkat tema penelitian ini. Jadi kalau konteksnya seperti ini, seperti yang dituliskan di sini, itu masih kurang tepat. Jadi konteksnya dari penelitian ini adalah dengan adanya berbagai macam kegiatan yang sudah dilakukan gitu, termasuk adanya dukungan psikososial, tapi angka putus berobat pasien TB resisten obat itu semakin tahun semakin meningkat. Nah, inilah yang menjadi latar belakang atau motivasi dari peneliti untuk mengangkat tema ini. Lalu yang kedua, apa tujuan dari penelitian ini? Jadi tujuan dari penelitian ini itu bisa dilihat di bagian awal, yaitu mengetahui faktor-faktor atau menentukan faktor-faktor yang terkait dengan terjadinya putus berobat pada pasien MDR dan XDR di Uzbekistan yang memulai pengobatan di antara tahun 2003 sampai dengan 2008 gitu. Nah, kalau seperti ini sudah tepat ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu kita lanjut ke nomor 3, yaitu apa eksposur atau pajanan utama dari penelitian ini gitu. Apakah diukur secara akurat? Jadi untuk tahu primary exposure, kita harus berpedoman ke tujuannya. Tadi tujuannya adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian putus berobat. Berarti kalau seperti itu, yang menjadi primary exposure ada beberapa faktor. Nah, kalau kita baca artikel, seperti yang dituliskan oleh kelompok 2, yaitu karakteristik demografis, terus faktor-faktor yang dianggap berhubungan dengan kejadian putus berobat, seperti di sini disebutkan itu sudah tepat. Jadi di sini disebutkan karakteristik demografisnya itu ada jenis kelamin, usia, status perkawinan. Sementara faktor yang berhubungan dengan kejadian putus berobat yaitu pengangguran, indeks massa tubuh, terus konsumsi alkohol atau tembakau, terus apakah sebelumnya di lalu apakah ada riwayat perjalanan keluar daerah, lalu riwayat pengobatan TB sebelumnya, dan profil resistensi dari pasien tersebut. Kita kembali ke apakah exposure utama dari penelitian itu diukur secara akurat, ya berarti kita harus tahu bagaimana cara dia mengukur. Kalau kita lihat dari penjelasan yang ada di artikel, cara dia mendapatkan data jenis kelamin, usia, status perkawinan, terus indeks massa tubuh, terus apakah dia pengangguran atau tidak, konsumsi alkohol atau tembakau, terus apakah dia sempat dipenjara sebelumnya, itu lalu perjalanan, apakah ada riwayat perjalanan ke luar daerah sebelumnya, itu didapat dari form TB atau formulir TB. Nah, kalau kita lihat formulir TB ini diisi oleh petugas kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Nah, nanti dari sini kita bisa menentukan kalau dia diukur secara akurat, nanti kita kaitkan dengan bias yang mungkin terjadi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau misal
ya biasa kan informasi ini kita dapatnya petugas pelayanan kesehatan di Fasiankes akan menanyakan dengan cara wawancara lalu menuliskannya di formulir TB atau register TB. Nah, kalau seperti ini kemungkinan dia akan terjadi bias itu mungkin saja. Jadi biasnya lebih ke bias informasi. Jadi apakah informasi yang terkait dengan usia, status perkawinan, dan lain-lain itu dicatat secara akurat atau enggak. Jadi informasi yang kita dapatkan, yang kita tuliskan di register itu mencerminkan yang sebenarnya atau tidak. Itu sangat masih memungkinkan terjadinya bias informasi gitu ya. Tapi untuk riwayat pengobatan termasuk juga yang riwayat pengobatan TB ya, pasti si petugas itu menanyakan apakah sebelumnya pernah dapat pengobatan TB atau enggak gitu. Nah, ini masih memungkinkan terjadinya bias. Nah, selanjutnya apakah dia sebelumnya itu putus berobat atau tidak? Lalu bagaimana profil resistensi saat diagnosis? Jadi di sini yang di sini dituliskan oleh kelompok 2 gagal bayar. Ini sebenarnya bukan gagal bayar ya, terjemahan dari bahasa Inggrisnya. Jadi putus berobat. Jadi putus berobat itu salah satu hasil lahir pengobatan dari TB. Nah, kalau kita baca artikelnya, dia mendapatkan informasi ini itu menggunakan kriteria dari WHO gitu. Jadi dengan dan ini bukan dari pengakuan pasien ya, tapi dari hasil pemeriksaan bakteriologisnya, apakah masih terdapat bakteri atau enggak gitu. Terus gimana riwayat pengobatannya. Nah, kalau seperti ini, apakah dia sebelumnya default ataukah tidak, itu kita anggap pengukurannya akurat. Lalu untuk exposure yang selanjutnya, profil resistensi pada saat dia diagnosis. Jadi di artikel tersebut diinformasikan mereka melakukan pemeriksaan kekebalan obat gitu, apakah dia resisten terhadap obat tertentu atau tidak, dan mereka menggunakan pemeriksaan yang sudah sangat baik gitu. Jadi ada lab tertentu yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan namanya DST, Drug Susceptibility Test. Nah, hasil dari pembacaan yang dilakukan oleh lab ini itu kemudian akan di cross check atau divalidasi lagi oleh lab yang tingkatnya lebih tinggi atau lab supranasional disebutnya. Nah, ketika ada kesalahan, maka itu akan kesalahan pembacaan oleh lab yang ditunjuk atau yang membaca tersebut, maka lab supranasional akan memberikan feedback atau umpan balik kepada lab tersebut. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya untuk pengukuran profil resistensi ini itu juga sudah sangat baik gitu. Jadi cukup akurat. Selanjutnya apa hasil utama dari hasil utama ini sebenarnya maksudnya adalah outcome ya. Jadi kalau tadi exposure, nah kalau ini adalah disease-nya atau outcome-nya. Bagaimana apa outcome dari penelitian ini? Ya, outcome-nya dari penelitian ini adalah kalau tadi adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan default-nya, maka outcome atau disease-nya di sini adalah putus berobat gitu. Putus berobat. Nah, putus berobat tadi diukur dengan kriteria yang mereka menggunakan kriteria WHO gitu. Jadi bisa dilihat lagi definisi default di sini apa. Nah, kalau outcome-nya atau disease-nya adalah default, maka yang tidak disease atau yang yang bukan outcome ya, maksudnya yang bukan hasil yang diharapkan, itu adalah yang sembuh gitu. Jadi disease positifnya adalah default, lalu disease negatifnya adalah yang sembuh dan pengobatan lengkap atau yang kita sebut dengan successfully treated gitu. Nah, di sini itu yang menjadi outcome ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah outcome ini diukur secara akurat gitu. Nah, kalau dari informasi yang kita dapatkan, mereka mengklasifikasikan ini berdasarkan definisi dari WHO gitu. Dan
kalau untuk yang default kan berarti dia putus berobat selama lebih dari 60 hari berturut-turut gitu. Dia tidak mengkonsumsi obat lebih dari 60 hari berturut-turut. Nah, sementara untuk hasil akhir pengobatan yang lain, mereka juga melakukan pemeriksaan bakteriologis gitu, melakukan pemeriksaan uji laboratorium untuk memastikan apakah masih terdapat kuman TB itu atau tidak gitu. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa outcome atau disease-nya itu diukur secara akurat. Tuh. Jadi untuk kelompok 2 ini masih kurang jelas sebenarnya apa gitu, kurang to the point apa yang dimaksud dengan outcome, lalu apakah diukur secara akurat ataukah tidak. Selanjutnya, jenis penelitian apa yang dilakukan atau desain studinya apa? Jelas, analisis kohort retrospektif itu sudah tercantum di judul penelitiannya. Nah, populasi sumbernya siapa? Populasi sumber adalah pasien TB resisten obat yang kalau seperti ini berarti pasien TB resisten obat yang resistennya itu sudah jelas ya, yang jenisnya itu MDR atau XDR. Jadi nggak semua pasien TB resisten obat itu dilakukan pemeriksaan gitu, tidak semua diteliti gitu. Pasien TB resisten obat yaitu yang MDR dan XDR yang memulai pengobatan di rentang waktu antara Oktober 2003 sampai dengan Desember 2008 yang berasal dari 2 kabupaten di provinsi Karakal, Pakistan. Nah, untuk ukuran sampelnya tidak dijelaskan. Jumlah sampelnya disebut ya. Jumlah sampelnya itu adalah 710 pasien gitu, yang terdiri dari kelompok yang default dan kelompok yang pengobatan lengkap atau successfully treated. Nah, di sini juga di sini sebenarnya sudah disebutkan 710 pasien. Lalu proses pemilihan subjeknya. Kalau di kelompok 2 tidak disebutkan bagaimana cara pemilihan subjeknya. Jadi kalau kita baca lagi artikel ini, sebenarnya proses pemilihan subjeknya ya dari populasi sumber itu, ketika hasil akhir pengobatannya memang sesuai tadi ya, default, lalu pengobatan lengkap, terus profil resistensinya adalah XDR atau MDR, maka dia akan terpilih gitu. Jadi semuanya itu dimasukkan sebagai subjek gitu. Nah, seperti itu proses pemilihan subjeknya. Lalu proposisi itu yaitu perbandingan, bagaimana kita melihat perbandingan antara kelompok yang terpapar dengan yang tidak terpapar. Jadi yang terpapar di sini adalah faktor-faktor resikonya. Tadi ada banyak ya, bukan hanya yang XDR, tapi dan seperti yang di sini tidak terpaparnya pre-XDR, bukan itu. Jadi kelompok terpapar dengan tidak terpapar itu bisa dilihat di tabel yang menjelaskan berapa jumlah masing-masing kelompok tersebut gitu. Nah, perbandingannya nanti bisa dilihat. Lalu bias apakah ada bias dalam pemilihan subjek? Seberapa besar kemungkinan bias ini? Mungkinkah ada bias dalam pemilihan subjek? Nah, terkait dengan pertanyaan nomor 7, ini sebenarnya terkait dengan bias seleksi. Jadi apakah ada yang populasi yang seharusnya itu kita harusnya terpilih, tetapi kita tidak memilihnya gitu, atau dia tidak masuk ke dalam responden kita, tidak berpartisipasi dalam penelitian kita gitu. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan terjadi bias seleksi gitu.
apakah terjadi bias seleksi dalam pemilihan subjek penelitian gitu. Nah, kalau kita lihat dari runutan, jadi dari pasien-pasien yang tadi, jadi pasien yang hasil akhir pengobatannya adalah default dan sembuh gitu, sembuh dan pengobatan lengkap atau kita sebut dengan successfully treated, itu semuanya dari seluruh populasi subjek itu semuanya terpilih gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak terpilih. Maka kalau seperti ini, semua punya kesempatan untuk ikut dalam penelitian ini. Oleh karena itu, maka kemungkinan terjadi bias seleksi dalam penelitian ini tuh sangat kecil gitu. Nah, mungkinkah ada bias? Ya tidak gitu. Lalu ke pertanyaan nomor 8, mungkinkah ada bias dalam pengumpulan informasi? Seberapa besar kemungkinan bias ini? Nah, kalau seperti ini berarti ini yang dimaksud adalah bias informasi. Nah, bagaimana besar kemungkinan terjadinya bias informasi pada penelitian ini? Nah, kalau kita baca lagi ya, dia sebenarnya mendapatkan informasi seperti tadi, terutama data demografi dan sosial dari pasien itu berdasarkan data yang tercatat, informasi yang tercatat di register TB-nya gitu. Nah, ini sangat mungkin ya terjadi bias informasi gitu. Karena apa? Karena mungkin kayak riwayat pengobatan sebelumnya ketika petugas kesehatan menanyakan, Bapak sebelumnya pernah mengkonsumsi obat TB nggak? Atau pernah mendapatkan pengobatan TB nggak? Itu bisa jadi si yang ditanya ini nggak menjawab dengan benar gitu. Bisa jadi karena memang dia nggak mau memberikan informasi yang sebenarnya, atau dia lupa gitu. Atau karena si pewawancaranya ini atau petugas kesehatannya ini tidak terlalu menggali informasi dari si responden gitu, dari si pasien. Akibatnya terjadi bias informasi pada pengumpulan ini gitu. Termasuk kayak misal umur, kalau dia nggak cross check dengan KTP atau dengan sumber informasi lain, ini sangat mungkin terjadi bias. Terus juga apakah dia pernah di penjara atau enggak sebelumnya, bisa jadi mungkin ada yang iya tapi dia malu, dia akan jawab tidak gitu. Nah, ini adalah sumber dari bias informasi. Nah, seberapa besar kemungkinan bias ini terjadi? Kita lihat gimana ini terjadinya. Apakah bias informasi ini terjadi diferensial atau non diferensial gitu. Nah, kalau seperti ini kan karena ini adalah cohort retrospektif, berarti sebenarnya mulai dari exposure dulu baru ke outcome gitu. Jadi petugas kesehatan itu akan mencatat sesuai dengan informasi yang ada, lalu nanti diketahui apakah dia default atau sembuh gitu misalkan. Nah, kalau seperti ini sepertinya tidak ada kecenderungan dari si petugas pelayanan yang ada di pelayanan kesehatan untuk mengarahkan ke kelompok tertentu. Itu tidak mungkin gitu. Jadi bias informasi yang terjadi itu sifatnya adalah bias informasi yang non diferensial atau tidak ada perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, kalau bias non diferensial yang terjadi, maka kemungkinan sifatnya itu adalah nilainya itu mendekati nilai 0 gitu. Jadi semakin menyatakan tidak ada hubungan yang mungkin sebenarnya ada hubungan. Jadi sifat dari bias non diferensial itu adalah memperlemah hubungan antara exposure dengan outcome. Jadi kalau jawabannya seperti ini, memang benar ya terjadi bias informasi, tapi penjelasannya yang kurang tepat karena di sini penjelasan dari kelompok 2 karena peneliti tidak dapat mengontrol exposure atau penilaian hasil, dan sebaliknya harus mengandalkan orang lain
untuk pencatatan yang akurat sehingga mengacu pada bias yang timbul dari kesalahan pengukuran. Tidak mengontrol exposure ini, ya memang tidak bisa mengontrol exposure ya, karena ini adalah sifatnya adalah penelitian observasional, jadi bukan penelitian intervensi gitu. Jadi si peneliti tidak bisa mengontrol exposure, memang benar. Tapi lebih ke apa ya? Lebih ke cara dia mengukur, karena dia hanya menggunakan mewawancarai pasien, lalu dia percaya dengan informasi yang disampaikan oleh pasien itu tanpa ada cross check. Nah, itu bisa mengakibatkan bias informasi. Jadi penjelasannya kurang tepat ya. Tapi ada yang sudah terkait dengan terjadinya bias informasi ini. Maksudnya penjelasan dari kelompok 2 sudah mulai mengarah ke situ gitu, tapi masih perlu diperbaiki. Lalu untuk nomor 9, apa yang dilakukan oleh si peneliti untuk meminimalisir pengaruh dari faktor perancu atau confounding sebelum dilakukan analisis data? Lalu apakah upaya tersebut sudah cukup gitu? Nah, untuk mengontrol pengaruh dari confounding sebelum dilakukan analisis data itu ada beberapa macam cara gitu. Misalkan kita lakukan restriksi, terus kita lakukan matching misalkan. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau dari artikel ini itu sebenarnya tidak terlihat ya. Jadi kalau di sini dijelaskan sampel yang cukup itu nggak ada hubungannya dengan apakah kita bisa mengontrol faktor perancu atau confounding atau nggak berhubungan, ini nggak ada kaitannya. Lalu mengontrol perancu, kerangka teoritis yang baik dan kerangka konsep yang baik, hubungan antar variabel benar. Nggak tahu nih maksudnya apa gitu. Tapi seharusnya di artikel ini si peneliti menyebutkan apa saja faktor lain yang tidak diteliti di penelitian ini yang mungkin berperan sebagai confounder atau faktor perancu gitu. Nah, kalau dia tidak meneliti ini atau dia tidak tidak melakukan tadi misalkan restriksi atau tidak melakukan matching segala macam, maka dia tidak meminimalisir tidak meminimalisir pengaruh dari confounding sebelum dilakukan analisis data gitu. Nah, itu tidak ada. Harusnya cukup dengan seperti itu aja penjelasannya. Tidak ada upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk meminimalisir pengaruh dari confounding sebelum analisis data dilakukan. Lalu lanjut lagi ya ke penjelasan dari kelompok 2 dengan desain, dengan analisis statistik. Nah, ini kan pertanyaannya adalah sebelum analisis data kan, jadi ya ini nggak relevan, nggak pas jawabannya. Dengan desain tuh nggak bisa mengontrol confounding, tapi metodenya iya gitu. Metodologinya iya, tapi bukan desainnya. Lalu mengontrol dengan desain restriksi. Desain restriksi bisa mengontrol confounding, tapi di penelitian itu nggak ada. Penelitian ini nggak ada restriksinya gitu. Randomisasi juga nggak ada. Apalagi matching juga nggak ada gitu. Jadi mahasiswa di sini harus membahas yang ada di artikel ini, jangan kembali ke teori. Teori itu kan yang seharusnya ada, tapi di penelitian ini dilakukan atau enggak gitu. Jadi cukup ke situ aja. Nah, penjelasan yang ada di teori itu yang dilihat, misal kayak dia lakukan restriksi nggak, dia lakukan matching nggak, dia lakukan hal-hal yang lainnya nggak gitu. Cukup itu aja. Kalau nggak ada langsung sampaikan saja tidak ada. Nah, apakah ketentuan ini cukup? Ya nggak ada ya berarti nggak cukup untuk bisa mengontrol perancu. Jadi confoundernya itu masih ada dalam penelitian ini. Yang kita sebut dengan residual confounding gitu, masih terjadi. Lalu untuk tahap analisis data, yang perlu kita lihat apakah metode yang digunakan untuk mengontrol confounding itu selama analisis data. Lalu apakah metode ini memadai gitu. Nah, metode yang dilakukan
di tahap analisis data yang dilakukan adalah melakukan analisis multivariat. Jadi cukup jawabannya analisis multivariat. Stratifikasi dan restriksi ini nggak ada di sini ya, nggak ada di penelitian, nggak ada di artikel ini gitu. Jadi cukup analisis multivariat, yaitu dengan melakukan analisis regresi logistik gitu. Nah, ukuran asosiasi apa yang dilaporkan di penelitian ini? Odds ratio, jelas ya. Ini sudah sangat bisa diidentifikasi. Lalu yang ketiga, ukuran stabilitas statistik apa yang dilaporkan di penelitian ini? Nah, di sini kalau kelompok 2 menjawab dilakukan analisis terhadap karakteristik demografis awal dan faktor yang mungkin terkait dengan kegagalan pada pasien TB MDR-XDR. Nah, di sini masih belum jelas ya sebenarnya apa gitu. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh kelompok 2, analisis univariat pada P sama dengan 0,10. Jadi kalau yang Ibu lihat di sini yang disampaikan oleh kelompok 2 itu lebih ke kayak memindahkan isi artikel itu ke bagian-bagian tertentu yang dibahas di telah artikel ini. Bukan seperti itu, tapi bagaimana kita memahami artikel itu lalu kita simpulkan. Nah, kesimpulannya itu kita tuliskan di bagian-bagian ini gitu ya. Jadi bukan mengcopy lalu memindahkan gitu. Mengcopy, diterjemahkan lalu dipindahkan. Nah, ingat lagi kalau stabilitas statistik itu bisa dibuat dengan dua cara. Misalkan kita melaporkan nilai p-value atau kita melakukan uji signifikansi. Uji hipotesis itu salah satu ukuran stabilitas statistik yang digunakan. Lalu yang kedua adalah confidence interval gitu, tingkat kemaknaan. Nah, ini yang tingkat kepercayaan maksudnya. Kalau yang tadi uji hipotesis itu adalah tingkat kemaknaan, maka kalau confidence interval itu kita bicara tentang tingkat kepercayaan. Nah, ini bisa menggambarkan ukuran stabilitas statistik dua itu. Nah, kalau kita lihat di artikel ini dia menggunakan dua-duanya. Jadi kalau yang untuk yang analisis univariat dia menggunakan uji signifikansi atau uji hipotesis, di mana kalau nilainya kurang dari 0,10 maka akan dinyatakan bermakna secara statistik. Sementara kalau confidence interval, mahasiswa bisa lihat di nilai odds ratio. Nilai odds ratio itu kan dia punya interval. Nah, confidence intervalnya di sini yang dia gunakan adalah 95%. Nah, itu adalah ukuran stabilitas statistik. Jadi cukup jawab dengan ada dua ukuran stabilitas statistik yang digunakan oleh peneliti itu bisa dilihat dari nilai p-value dan nilai OR pada rentang kepercayaan 95%. Nah, cukup seperti itu aja ininya penjelasannya. Lalu kita masuk ke interpretasi data. Apa hasil utama dari penelitian ini? Kalau seperti ini hasil utamanya ya berarti kita harus kembali lagi ke tujuan awalnya si peneliti ini apa gitu. Nah, tujuan awal si peneliti ini harus terjawab gitu. Kita lihat apakah dia bisa menjawab tujuan awal penelitian ini apa enggak. Kalau iya, sebutkan apa hasilnya. Kalau enggak ya sebutkan enggak gitu. Nah, dari hasil penelitian dari artikel ini diketahui dia bisa menjawab hasil utama dari penelitian ini. Berarti dia menceritakan faktor apa. Kan dia mau tahu faktor-faktor apa yang berhubungan dengan terjadinya default gitu. Nah, di sini dia jelaskan kan ada faktor-faktor yang terkait dengan default gitu. Nah, setelah dilakukan analisis multivariat. Nah, di sini yang dilaporkan sepertinya masih yang belum di-adjust ya, atau yang belum multivariat. Nah, seharusnya yang dilaporkan adalah
yang terkait dengan yang sudah dilakukan analisis multivariat gitu. Coba nanti dicek lagi. Jadi disebutkan misal tingkat resistensi obat itu berhubungan dengan terjadinya default sebesar berapa OR-nya gitu, confidence intervalnya berapa. Nah, itu yang disampaikan gitu. Karena hasil utamanya itu, walaupun ada hasil-hasil studi yang tambahan, seperti misalkan dia melihat apa yang berhubungan dengan terjadinya kematian, terus apa yang berhubungan dengan terjadinya gagal pengobatan, itu juga dibahas oleh si peneliti di sini, tapi dia bukan hasil utamanya gitu, atau bukan major resultnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah interpretasi dari hasil ini dipengaruhi oleh bias informasi, bias seleksi, dan confounding? Ya, kita kembali ke yang tadi sebelumnya. Kita tidak menemukan sebenarnya ya, kalau misal terjadi pun bias seleksi itu sangat kecil kemungkinannya. Berarti pengaruh dari bias seleksi tidak ada. Kalau bias informasi tadi masih sangat mungkin ya terjadi, berarti bias informasi. Lalu confounding juga tadi sebenarnya kalau di tahap analisis sebelum analisis tidak ada upaya si peneliti untuk mengontrolnya, tapi di tahap analisis itu sudah dilakukan. Jadi pengaruh confounding itu bisa kita minimalisir. Gitu. Jadi yang masih ada adalah pengaruh dari bias informasi gitu. Nah, kalau penjelasannya seperti yang dituliskan oleh kelompok 2 masih belum sesuai ya. Di sini disebutkan tidak ada terjadinya bias informasi, padahal masih sangat mungkin. Lalu ditemukan adanya bias seleksi, itu juga sangat kecil kemungkinannya. Terus ditemukan kemungkinan adanya confounding. Ini ada, tapi sudah dikontrol dengan adanya analisis multivariat. Jadi yang ada di sini dari hasil yang didapatkan itu yang masih mungkin terjadi adalah bias informasi. Selanjutnya nomor 3, bagaimana interpretasi dari hasil ini dipengaruhi oleh misklasifikasi non-diferensial. Diskusikan arah dan besaran dari misklasifikasi non-diferensial ini. Seperti yang tadi ya disebutkan, bias informasi itu sangat mungkin terjadi. Nah, kalau kita lihat dari cara dia mengumpulkan data dan desain studinya, maka misklasifikasi yang terjadi adalah sifatnya non-diferensial. Gitu. Jadi, iya, hasil dari penelitian itu masih terpengaruh oleh bias atau misklasifikasi non-diferensial. Lalu bagaimana arah dan besarnya? Kalau arahnya bias non-diferensial itu pasti mendekati nilai 0 gitu. Dan besarnya gimana ya? Dia akan memperlemah hubungan antara exposure dan outcome gitu. Nah, seperti itu yang harus dibahas gitu. Itu yang harus dituliskan. Lalu yang keempat, apakah bagian diskusi itu menjelaskan atau mengatasi keterbatasan dari studi gitu. Nah, keterbatasan studi sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2. Jadi ada kemungkinan terjadi misklasifikasi gitu, tapi dibantah lagi karena resistensi silang antara kanamisin dan amikasin itu tinggi di wilayah program sehingga kesalahan klasifikasi tidak mungkin mempengaruhi banyak pasien. Jadi kalau ada itu pun sangat kecil gitu. Nah, berarti dia sudah mengadres limitasi, sudah mengatasi ya keterbatasan dari studi ini gitu. Nah, lalu dia juga sebutkan keterbatasan lain. Penelitian ini menganalisis data retrospektif dan peneliti hanya meninjau faktor-faktor yang dasar gitu. Dia tidak melihat faktor-faktor yang mungkin terjadi perubahan dari waktu ke waktu karena ada ekspansi dari program, ada perluasan dari program. Nah, itu
nggak dilihat di sini gitu. Nah, ini sudah dijelaskan oleh si peneliti dengan cukup baik. Lalu apalagi misal kalau dari hasil pengamatan adik-adik jika membaca artikel ini, apakah masih ada keterbatasan yang belum dibahas oleh peneliti? Nah, itu boleh disampaikan gitu. Lalu yang selanjutnya, kesimpulan utama dari penulis ini apa gitu? Apakah hasil peneliti ini bisa dijustifikasi? Ya, kesimpulan utama dari peneliti ini adalah berarti tadi karena tujuannya adalah dia mau mengetahui faktor-faktor apa yang berhubungan dengan terjadinya putus berobat pada pasien MDR dan XDR, maka dia harus bisa menjawab itu. Faktor apa yang berhubungan gitu. Nah, di sini belum terlihat kelompok 2 menampilkan gitu. Padahal sebenarnya di situ bisa disebutkan kayak misal dia menyebutkan untuk pasien yang sebelumnya riwayat pengobatannya itu sudah pernah berobat TB atau pasien yang sudah awal riwayat pengobatannya itu pernah mendapatkan TB, maka dia harus diperhatikan lebih gitu. Nah, itu adalah sebenarnya kesimpulan yang didapat dari hasil penelitiannya gitu. Lalu selanjutnya nomor 6, ke populasi mana hasil ini bisa digeneralisir gitu, bisa digeneralisasi. Nah, kalau ini berarti kita membahas terkait dengan validitas eksternal gitu. Kalau tadi bias seleksi, bias informasi, confounding itu terkait dengan dengan validitas internal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di sesi perkuliahan kita sebelumnya, kalau validitas internalnya terganggu, maka otomatis validitas eksternalnya terganggu. Jadi nggak ada gunanya kita mengeneralisir hasil yang salah gitu. Itu sebenarnya maksud dari pernyataan itu tadi. Nah, kita ya lihat aja apakah di sini terjadi bias atau confounding, apakah validitas internalnya terganggu gitu. Nah, memang nggak ada penelitian yang sempurna gitu, terbias dari confounding, itu nggak ada penelitian yang seperti itu. Tentu setiap penelitian punya keterbatasan, tapi bagaimana si peneliti ini memikirkan dari awal kemungkinan-kemungkinan yang bisa mempengaruhi kemungkinan yang mempengaruhi validitas internalnya gitu. Jadi kalau validitas internalnya atau bias atau confounding yang terjadi itu masih bisa ditolerir atau tidak terlalu berpengaruh atau kecil pengaruhnya, maka itu masih kita bisa lakukan generalisasi gitu. Tapi kalau terlalu besar pengaruhnya, ya itu akan sulit. Nah, kita kembali ke penelitian ini. Kalau penelitian ini yang tadi menonjol adalah bias informasi yang sifatnya non-diferensial gitu. Nah, kalau seperti ini, kalau dari hasilnya sih kita bisa ya masih melakukan generalisasi gitu, karena masih bisa kita tolerir. Dan tadi sifat dari bias ini kan sebenarnya memperlemah gitu, dan ternyata kalau kita lihat ada hubungannya kan antara exposure tertentu dengan outcome itu gitu. Nah, kalau misalkan nilainya 3 misalkan OR-nya, berarti kalau bias ini bisa kita kontrol, bisa jadi hubungan asosiasinya itu bisa lebih besar karena si bias non-diferensial ini melemahkan hubungan antara exposure dengan outcome-nya gitu. Jadi masih kita bisa lakukan generalisasi ke populasi yang lebih besar gitu. Nah, tadi kalau kita lihat kan dia sebenarnya mengambil data ini dari 2 kabupaten yang ada di satu provinsi. Nah, di sini si peneliti nggak menjelaskan kan siapa sebenarnya populasi targetnya gitu. Kan generalisasi ini kita lakukan ke populasi yang lebih besar. Dalam hal ini, misalkan kita mau ke
populasi target. Karena di sini populasi targetnya tidak jelas, ya kita juga tidak tahu sebenarnya ini bisa digeneralisir ke yang mana. Tapi kalau untuk yang di 2 kabupaten kota ini itu sangat bisa gitu. Nah, seperti itu untuk feedback yang diberikan untuk kelompok 2. Semoga untuk selanjutnya adik-adik bisa memperbaiki dan dibaca lagi tolong outline-nya apa yang dimaksud poin per poin supaya bisa lebih memahami. Dan yang penting adalah pertama adik-adik harus membaca artikel itu dengan baik. Jadi kalau sekali mungkin kita baru kayak mendapatkan gambaran besar dari penelitian tersebut. Jadi nggak cukup hanya 1 kali membaca, mungkin perlu 2-3 kali dibaca sehingga kita bisa lebih paham apa maksud dari penelitian itu. Karena dengan seperti itu kita mengasah kejelian kita terhadap metodologi penelitian. Seperti itu untuk feedbacknya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.